Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Yeah, lesson today we'll talk about if clause and its functions. Yeah, if clause and its function. Ya, if clause beserta fungsi-fungsinya. Oke, jadi if clause ini memiliki beberapa bagian fungsi-fungsi. Yang pertama itu apa? Lanjut saja ya. Ya, yang pertama itu adalah if clause as a suggestion. If clause as a suggestion. Jadi yang dimaksud dengan suggestion ini if clause untuk menyatakan sebuah saran, ya, saran kepada orang lain. And then after suggestion, if clause as reminder. Ya, reminder ini fungsinya apa? Untuk mengingatkan orang lain. And then after reminder, ya, if clause as imperative sentence. Ya, untuk menyatakan, ya, imperative itu adalah perintah, ya, perintah kepada orang lain. And then after imperative, ya, if clause, ya, if phrase about general truth, ya, general truth, ya, untuk menyatakan, ya, kebenaran umum. And then after general truth, ya, if clause as expression of a dream, ya, untuk menyatakan sebuah impian. Expression, express about your dream, ya, about your dream, my dream, ya, like that. Oke, listeners, langsung saja kita masuk ke contoh dari beberapa bagian-bagian fungsi dari, ya, if clause tadi, ya. Oke, kita langsung masuk ke contoh sentence-nya, ya, dalam pembuatan sebuah kalimatnya agar kalian juga, ya, bisa dalam membentuk sebuah kalimat, membangun sebuah kalimat atau sentence sehingga kalian bisa mempraktiskannya di sebuah komunikasi kalian. Ya, jadi kalian akan lebih terasa dalam berbicara sesuai dengan structure, ya, bahasa yang dimiliki oleh English atau bahasa Inggris. Jadi alangkah baiknya kita itu berbahasa atau mempraktiskan secara bahasa itu sesuai dengan structure bahasa atau, ya, grammar yang ada di dalam bahasa tersebut. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam sentence atau contoh kalimatnya. If clause as suggestion. If clause as suggestion adalah tujuannya untuk menyatakan sebuah saran kepada orang lain. Dalam membentuk sebuah kalimat atau sentence, dalam bentuk kalimat if clause as suggestion ini kita menggunakan rumus sebagai berikut. Rumusnya adalah if plus simple present and why done plus subject and verb one. Ya, kemudian untuk rumus yang kedua, kita ada dua rumus, ya. Yang kedua adalah if plus simple present, subject and should or ought to and had better and plus verb. Oke, lanjut ke pembentukan sebuah sentence. If your mother is busy, why don't you help her? Ya, ini untuk contoh dari rumus yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, if you want your father to get well soon, you had better tell him to take a rest and get some medicine. Ya, jadi yang pertama tadi artinya jika ibumu sibuk, kenapa tidak kamu bantu? And in the second sentence, jika kamu menginginkan ayahmu segera sembuh, kamu harus menasehatinya untuk beristirahat dan meminum obatnya. Ya, itu dia contoh if clause as suggestion. Ya, if your mother is busy, why don't you help her? And if you want your father to get well soon, you had better tell him to take a rest and get some medicine. Oke, itu dia contoh dari if clause as suggestion atau menyatakan sebuah saran kepada orang lain. If clause as a reminder. Reminder ini bertujuan untuk mengingatkan seseorang, ya. Yang mana di sini kita menggunakan rumus if plus present tense, and plus must or should and can. Contohnya, if you want a long life, you have to stay healthy. And then in the second sentence, if you drive a car, you should wear the seat belt. Jadi jelas di sini sentence-nya bertujuan untuk mengingatkan orang lain. Ya, yang pertama tadi, jika kamu ingin panjang umur, kamu harus hidup sehat.
Dan kemudian yang kedua, jika kamu mengendarai sebuah mobil, kamu harus menggunakan seat belt, ya, pengaman. If clause as imperative sentence. Ya, if clause as imperative sentence ini tujuannya untuk memberi perintah, instruksi kepada orang lain. Dengan menggunakan rumus if clause plus present tense and plus imperative sentence. Example, if you have a problem, call me soon. Jadi jelas di sini adalah sebuah sentence imperative sentence, kalimat perintah. Ya, and then if you are asleep, go to bed. If you are asleep, go to bed. Jika kamu ngantuk, tidur sana. Ya, tidurlah. Ya, jadi dari kedua sentence ini sudah jelas bahwa keduanya menunjukkan sebuah instruksi, ya, sebuah perintah kepada orang lain. Kemudian yang keempat, if clause as expression of general truth. If clause as expression of general truth. Ya, jadi di sini tujuannya untuk mengekspresikan atau menyatakan sebuah kebenaran umum. Ya, rumusnya di sini ada dua rumus, yaitu if plus present tense and present tense, and then if present tense, future tense. Ya, masuk kita ke contoh sentence atau kalimatnya. If you had an ice, it melts. Ya, jika kamu memanaskan es, tentunya akan meleleh. Ya, dia merupakan sebuah kebenaran umum dan fakta. Ya, sudah pasti kalau sudah dipanaskan pasti meleleh. Kemudian yang kedua, if the throw a ball, it will fall downward. Ya, jika kamu melemparkan bola, maka ia akan jatuh ke bawah. Ya, itu merupakan sebuah general truth. Ya, ada lagi sebuah contoh supaya kita tambah mengerti dan yakin ya. If winter rains, spring comes. If winter rains, spring comes. Ya, artinya in translation, jika musim dingin berakhir, spring comes. Musim semi akan datang. Jika musim dingin berakhir, musim semi akan datang. If winter rains, spring comes. Jadi, pernyataan ini merupakan sebuah kebenaran umum atau general truth. Kemudian, if clause as expression of dream. Ya, tujuannya untuk menyatakan sebuah impian. Yang mana rumusnya if plus present tense plus simple future tense. Ya, contoh, if I have much money, I will buy a big home. And then, if I'm a success woman, I will go to Mecca with my parents. Ya, di sentence pertama dan kedua ini adalah sebuah sentence yang menyatakan sebuah impian. Impian yang pertama itu, jika saya memiliki uang banyak, saya akan membangun sebuah rumah yang besar. Dan di kalimat kedua menyatakan jika saya menjadi seorang yang sukses, saya akan membawa orang tua saya ke Mekah bersama saya. Oke guys, itu tadi penjelasan kelima fungsi dari if clause. Ya, semoga teman-teman semua bisa memahami dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari.